Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Saputri Hindiastuti dengan NIM D11 2020-03062. Dalam video ini saya akan menyelesaikan soal-soal ujian praktek pengantar teknologi informasi. Terdapat 7 soal. Untuk soal yang pertama, hitunglah berapa total jumlah DBD. Untuk menghitung total jumlah penderita DBD yaitu dengan cara ketik rumus sama dengan, kemudian sum, buka kurung, blok jumlah penderita, kemudian tutup kurung, lalu enter. Maka terdapatlah jumlah total DBD. Soal yang kedua, hitunglah berapa rata-rata penderita DBD. Untuk menghitung rata-rata penderita DBD, yaitu dengan ketik rumus sama dengan average, kurung buka, blok jumlah penderita, kemudian kurung tutup, lalu enter. Maka terdapatlah rata-rata penderita DBD. Untuk soal yang ketiga, hitunglah berapa jumlah penderita DBD yang laki-laki dan perempuan. Untuk menghitung jumlah penderita DBD sesuai dengan jenis kelamin, yaitu dengan cara ketik sama dengan, lalu sum, kurung buka, blok pada jumlah penderita laki-laki, kurung tutup, kemudian enter. Untuk yang perempuan sama seperti tadi, sama dengan sum, kurung buka, blok jumlah penderita perempuan, lalu kurung tutup, kemudian enter. Maka terdapatlah jumlah penderita DBD sesuai dengan jenis kelamin. Soal yang keempat, buatlah grafik penderita DBD berdasarkan puskesmas dan jumlah DBD. Untuk membuat grafik penderita DBD berdasarkan puskesmas dan jumlah penderita DBD, dengan cara blok semua tabel yang sudah ada, kemudian pilih insert, dan pilih grafik sesuai dengan keinginan. Kemudian terdapatlah grafik seperti ini. Soal yang terakhir, buatlah jumlah penderita DBD berdasarkan dengan jenis kelamin dan puskesmas. Untuk membuat grafik penderita DBD berdasarkan jenis kelamin dan puskesmas dengan cara yang sama, yaitu blok semua tabel yang sudah ada, kemudian pilih insert, pilih grafik yang ingin kita buat, kemudian pada bagian jenis kelamin kita pilih pada bagian laki-laki. Maka terdapatlah tabel seperti ini. Kemudian untuk yang perempuan caranya sama seperti yang tadi, dengan cara blok semua tabel yang sudah tersedia, kemudian pilih insert, dan pilih grafik sesuai keinginan. Pada bagian jenis kelamin kita pilih pada bagian perempuan. Maka terdapatlah grafik seperti ini. Soal yang keenam, buatlah data penderita DBD dengan kriteria berikut. Yang pertama, jumlah DBD 0 sampai 25 termasuk kriteria aman. Jumlah DBD 26 sampai 55 termasuk kriteria cukup. Jumlah DBD 56 sampai 73 termasuk kriteria waspada. Jumlah DBD lebih dari 75 termasuk kriteria bahaya. Untuk membuat data penderita DBD dengan kriteria, yaitu dengan cara ketik rumus sama dengan,
kemudian IF, tanda kurung buka, kemudian klik pada penderita laki-laki, berikan nilai kurang dari 26, titik koma, berikan tanda petik 2, kriterianya aman, titik petik 2 lagi, kemudian titik koma, dan begitu terus sampai selanjutnya. Untuk tanda kurung tutup, sesuaikan jumlah IF yang kita buat, kemudian enter, lalu muncullah kriteria tersebut. Lalu tarik ke ujung kanan bawah, maka terisilah otomatis. Selanjutnya, untuk kriteria pada perempuan dengan cara yang sama, yaitu ketik rumus sama dengan IF, kemudian kurung buka, klik pada penderita laki-laki, kemudian beri nilai 26, titik koma, tanda petik 2, kriteria aman, kemudian tanda petik 2 lagi, titik koma, dan begitu terus sampai selanjutnya. Jumlah kurung tutup sesuai dengan IF yang kita buat, kemudian enter, maka terdapatlah kriteria tersebut dan pada titik kanan ditarik ke bawah, kanan bawah, kemudian muncullah kriteria sebagai berikut ini. Untuk data pertama, soalnya sudah terjawab semua, kemudian kita lanjut ke data yang kedua. Untuk soal selanjutnya, kita mengisi program studi dan kepala program studi dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk mengisi program studi dengan klik rumus sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung buka, kemudian klik kode, lalu titik koma, kemudian blok tabel bantu yang sudah ada, kemudian kunci dengan cara klik Fn dan F4, kemudian tanda titik koma, beri angka 2, karena dalam tabel bantu program studi ada di kolom nomor 2, kemudian kurung tutup, lalu enter, maka terdapatlah program studi sebagai berikut. Kemudian tarik ke bawah, maka akan terisi secara otomatis. Untuk mengisi kepala program studi dengan cara yang sama, yaitu ketik rumus sama dengan, kemudian VLOOKUP, kemudian kurung buka, klik kode, kemudian titik koma, lalu blok tabel bantu, kemudian kunci dengan tekan Fn dan F4, kemudian titik koma, lalu beri angka 3, karena dalam tabel bantu kepala prodi ada di kolom nomor 3, kemudian kurung tutup, lalu enter, maka terdapatlah kepala prodi, kemudian tarik ke bawah, maka akan terisi secara otomatis.
Pada soal kedua atau data yang kedua, sekian yang dapat saya kerjakan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang sempurna dalam pengerjaannya. Mohon dimaafkan, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.